Nah, apakah ini kecurigaan dari pengamat ini memang benar adanya? Ya, menurut saya bisa saja terjadi, apalagi juga Gibran juga masih muda, dan kalau gebrakan-gebrakannya seperti ini bisa saja terjadi untuk pemilihan presiden pada 2029. Nah, pertanyaannya lagi, kira-kira siapa yang akan menjadi endorse capres pada Pilpres 2029? Wow, padahal Pilpres 2029 itu masih lama sekali ya, bahkan juga ya 5 tahunan lah. Tapi saat ini sudah ada kode-kode setidaknya untuk mempersiapkan pada Pilpres 2029. Dan bahkan kalau kita melihat dari pengamat politik ya, menurut saya cukup masuk akal sekali, di mana Gibran itu adalah seorang wakil presiden, tetapi sudah mencuri start, setidaknya belusukan lah, membagikan susu, buku, langsung turun ke lapangan, meninjau makan gratis, makan bergizi gratis, uji coba, dan lain sebagainya. Dan bahkan yang cukup mengejutkan, baru saja ditinggal oleh Presiden Prabowo, dan Gibran saat ini sebagai PLT dari Presiden langsung gaspol dan bahkan juga membuat layanan lapor Mas Wapres. Dan bahkan hal ini pun juga membuat trending topik di Twitter, dan bahkan masyarakat juga setidaknya mengapresiasi lah setidaknya lapor Mas Wapres ini. Nah, otomatis lah kalau Gibran terus-terusan seperti ini, pasti pamor sang Presiden Prabowo bisa saja lama-kelamaan tenggelam. Dan yang muncul itu adalah Wapres, karena Wapres itu menurut saya sih ya seharusnya tangan kanan dari Pak Prabowo lah, intinya tidak boleh menonjol lah ya. Tapi memang apa yang dilakukan Mas Wapres menurut saya juga sangat keren sekali, seperti lapor Mas Wapres menurut saya sangat keren. Nah, apakah ini kecurigaan dari pengamat ini memang benar adanya? Ya, menurut saya bisa saja terjadi, apalagi juga Gibran juga masih muda, dan kalau gebrakan-gebrakannya seperti ini bisa saja terjadi untuk pemilihan presiden pada 2029. Nah, pertanyaannya lagi, kira-kira siapa yang akan menjadi endorse capres pada Pilpres 2029? Padahal kan kalau kita lihat Gibran saat ini juga belum masuk ke kader partai. Kira-kira siapa coba? Nah, itu memang saat ini menjadi PR ya bagi Presiden Jokowi, mantan Presiden Jokowi, dan tentunya juga Gibran ya. Nah, bahkan kalau kita lihat dari sini juga ya, yang cukup mengejutkan pada saat lalu, tiba-tiba Pak Prabowo itu mengendorse lah salah satu cagup dan cawagup di Jawa Tengah. Nah, bahkan juga ada setidaknya tweetan dari netizen yang menurut saya cukup masuk akal sekali. Apakah ini untuk pertarungan pada 2029? Kalau misalkan Andika Perkasa lolos menjadi gubernur Jawa Tengah, wah, apakah itu juga menjadi pertanda ya Jenderal Andika Perkasa akan dipilih menjadi capres dari PDIP? Nah, bahkan dari tweetan Stephen Antonio menurut saya juga cukup masuk akal sekali. Kenapa Jokowi all out di Pilkada Jawa Tengah? Karena kalau Andika Perkasa menang, Andika bakal jadi lawan berat bocilnya Mulyono di pertarungan Pilpres 2029. Nah, apakah demikian ya? Bahkan kalau kita lihat dari tweetan dari Cynthia ya, jebakanmu sukses Jenderal. Kalau aku sih melihatnya gini, kepres yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo untuk Gibran sebagai PLT, Presiden itu jebakan dari Presiden Prabowo untuk dinasti Mulyono. Prabowo ingin tahu lebih jauh seberapa besar rasa post power syndrome yang dimiliki Mulyono. Apakah demikian ya? Nah, memang kalau kita lihat pemberitaan dari sini, menurut saya juga sangat masuk akal sekali. Bahkan ada pengamat nilai Gibran berupaya curi panggung pemilu 2029 lewat layanan lapor Mas Wapres. Apalagi juga layanan lapor Mas Wapres ini bahkan menimbulkan pro dan kontra. Ini kelasnya bupati lah, ini kelasnya menjadi wali kota, gubernur, dan lain sebagainya. Tetapi ini sekelas wakil presiden. Sekelas wakil presiden seharusnya tidak seperti ini ya. Tetapi memang kita lihat saja nanti kira-kira seperti
seperti apa ya? Apakah berjalan lama ataukah akan berhenti ya beberapa bulan dan lain sebagainya. Pengamat politik Ujang Komarudin melihat ada niat terselubung di balik program Lapor Mas Wapres yang baru diluncurkan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurut Ujang, Gibran tampaknya ingin mempersiapkan ancang-ancang sejak awal pemerintahan Prabowo Subianto demi pemilu 2029. Kalau saya sih melihatnya Gibran ini persiapan pemilu 2029. Katanya seperti dikutip dari YouTube Metro TV News yang tayang pada Senin 11 November. Ya, menurut saya apapun yang dilakukan Gibran sih, menurut saya juga serba salah ya. Ya, walaupun menurut saya sih ide ini sangat brilian sekali dan menurut saya juga membantu masyarakat ya yang sangat bingung sekali akan lapor kemana, mau lapor kemana, ke daerahnya juga banyak ditolak. Akhirnya ada Lapor Mas Wapres, menurut saya sih juga banyak membantu dan semoga saja eksekusinya juga bagus sekali. Bukan hanya latah memberikan pengaduan dan lain sebagainya. Kalau kita lihat pada saat lalu juga dari admin Gerindra di Twitter juga menerima laporan pengaduan dari masyarakat dan tiba-tiba juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga membuka layanan posko pengaduan Lapor Mas Wapres. Ya, menurut saya sangat keren sekali dan semoga saja eksekusinya juga keren ya dan bukan hanya hangat-hangat kuku. Untuk Pilpres 2029 ya kita serahkan kepada masyarakat lah. Kalau misalkan kebijakan Gibran Rakabuming Raka tidak bertabrakan dengan kebijakan Pak Prabowo Subianto, menurut saya juga sangat bagus sekali karena itu untuk kepentingan masyarakat ya. Kalau untuk ancang-ancang Pilpres 2029 ya monggo-monggo saja. Kalau saya sih melihatnya Gibran ini persiapan pemilu 2029. Hal itu sebenarnya sudah terbaca oleh Ujang sejak masa awal pasca pelantikan Gibran. Pasalnya ada upaya tak biasa yang dilakukan oleh seorang wakil presiden. Ia memberi contoh ketika Gibran langsung belusukan membagi-bagikan susu dan juga buku. Lalu manggil menteri, jangan lupa kita tidak menyaksikan di zaman-zaman dulu Wapres secara terbuka memanggil menteri dan Gibran melakukan pemanggilan menteri pasca dilantik. Dan saat ini dia membuka kebijakan sendiri yang membuat laporan di Istana Wapres ataupun melalui WA WhatsApp terkait persoalan-persoalan masyarakat katanya. Kendati demikian, Ujang menilai positif program tersebut. Namun program Lapor Mas Wapres sebenarnya juga bukan sesuatu yang baru dalam konteks pelayanan oke, tapi memang ini kan level biasa, level kepala daerah kan sebenarnya mencontek apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Ayahnya dulu misalnya ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta, dia membuka layanan seperti ini bukan sesuatu yang baru pungkasnya. Nah, dari sini saya juga penasaran kira-kira komentarnya seperti apa ya dari Eka Trina. Sekarang sudah jelas toh, so what's next? Dari Golden masih panjang waktu 5 tahun ke depan tapi sudah kebelet mengejar posisi RI 1. Oh ya, dihargai presidennya mas. Mumpung belum 2029, aku cuma mau ngomong hanya orang tolol yang akan memilih Gibran jadi presiden, camkan itu. Ya belum tentulah. Udah saya bilang presiden 2029 Gibran, 2034 Gibran, 2039 Kaisang Jan Etes. Dinasti Indonesia dikiranya Solo. Gimana dia mengeksekusi sedemikian banyak laporan yang masuk dari seluruh wilayah. Menurutku ini bukan jebakan tapi ketidakmampuan seorang presiden. Dengan kata lain, di atas presiden masih ada Mulyono. Ini namanya dirangkul tapi dibatasi ruang geraknya. Sebenarnya mudah aja, Wapres nggak usah buka laporan pengaduan di istana, cukup minta kepala-kepala daerah aktif di sosmed buka pengaduan atau minta mereka buat aplikasi pengaduan. Nanti setiap bulan Wapres tinggal review lapor presiden, yang malas kasih sanksi pemotongan dana bagi hasil ke daerah. Ya seperti itulah, tapi saya berharap pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.